Selamat sore semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita di pertemuan ke-13, Mas Mbak semua, ya, di mata kuliah perilaku organisasi. Di pertemuan ke-13 pada sore hari ini, kita membahas tentang materi komitmen organisasi, ya. Di materi komitmen organisasi ini nanti Mas Mbak semua kita akan mengetahui dari pengertian komitmen organisasi, kemudian ada strateginya, ya, strategi dari komitmen organisasi. Kita mulai dari pengertian komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Seseorang dikatakan memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi dapat dikenali dengan ciri-ciri antara lain kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Kemauan yang kuat untuk bekerja demi organisasi, dan keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Inilah Mas Mbak semua yang dimaksud dengan komitmen organisasi. Pastinya di dalam komitmen organisasi ini Mas Mbak semua kaitannya dengan loyalitas, ya. Kemudian kita melihat dari pengertian komitmen organisasi ini menurut beberapa para ahli, ya. Yang pertama menurut Greenberg, ya, bahwa komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan terlibat dalam organisasi, ya, dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, di mana di dalamnya mengandung sikap, kesetiaan, dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Kemudian menurut Allen, ya, komitmen organisasi adalah kelekatan emosi, identifikasi dan keterlibatan individu dengan organisasi serta keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi. Kemudian menurut Steers, ya, dan Porter, komitmen organisasi adalah suatu sikap di mana individu mengidentifikasikan dirinya terhadap tujuan-tujuan dan harapan-harapan organisasi tempat ia bekerja, serta berusaha menjaga keanggotaan dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut. 4. Menurut Luhan, komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Kemudian 5. Menurut MC Shen, ya, komitmen organisasi adalah pengaruh yang paling kuat di mana orang mengidentifikasi terhadap permintaan dan sangat termotivasi untuk melaksanakannya. Bahkan ketika sumber motivasi tidak lagi hadir, ya. Inilah komitmen organisasi menurut MC Shen. Pastinya di sini Anda bisa mengetahui bahwa namanya saja komitmen organisasi itu adalah pengaruh yang sangat kuat, walaupun, ya, misalkan saja sumber motivasi itu tidak lagi hadir, gitu, ya. Kemudian menurut Mettins, ya, yang menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah derajat di mana karyawan mempercayai dan menerima tujuan-tujuan organisasi serta tidak akan meninggalkan organisasi tersebut. Inilah
menurut Martins ya. Kemudian setelah Anda mengetahui pengertian organisasi menurut beberapa para ahli, kita lihat dari aspek-aspek komitmen organisasi. Kita lihat yang pertama Mas Mbak semua, yaitu identifikasi. Identifikasi yang berwujud dalam bentuk kepercayaan anggota terhadap organisasi guna menumbuhkan identifikasi dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para anggota, atau dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan anggota dalam tujuan organisasi. Hal ini akan menumbuhkan suasana saling mendukung di antara para anggota dengan organisasi. Lebih lanjut, membuat anggota dengan rela menyumbangkan tenaga, waktu, dan pikiran bagi tercapainya tujuan organisasi. Inilah Mas Mbak semua ya yang dinamakan dari identifikasi. Identifikasi ini kita lihat dari aspek-aspek komitmen organisasi. 2. Keterlibatan. Keterlibatan atau partisipasi anggota dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk diperhatikan, karena adanya keterlibatan anggota menyebabkan mereka bekerja sama, baik dengan pimpinan atau rekan kerja. Cara yang dapat dipakai untuk memancing keterlibatan anggota adalah dengan memasukkan mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan yang dapat menumbuhkan keyakinan pada anggota bahwa apa yang telah diputuskan adalah keputusan bersama. Mas Mbak semua, untuk aspek-aspek komitmen organisasi selain identifikasi adalah keterlibatan, di mana keterlibatan ini atau partisipasi anggota itu sangat penting Mas Mbak semua. Kita libatkan di dalam pembuatan keputusan ya, pastinya akan menumbuhkan keyakinan untuk anggota tersebut ya, seperti itu. Juga anggota merasakan bahwa mereka diterima sebagai bagian dari organisasi Mas Mbak semua ya. Ketika kita itu memasukkan yaitu adanya keterlibatan ya, pastinya anggota itu akan merasakan bahwa mereka itu diterima di bagian dari organisasi. Dan konsekuensi lebih lanjut, mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah mereka putuskan. Karena adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka ciptakan, hasil yang dirasakan bahwa tingkat kehadiran anggota yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya akan selalu disiplin dalam bekerja. Inilah Mas Mbak semua ya yang kaitannya dengan keterlibatan tadi. 3 adalah loyalitas. Loyalitas anggota terhadap organisasi memiliki makna kesediaan seseorang untuk bisa melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan apapun. Keinginan anggota untuk mempertahankan diri bekerja dalam organisasi adalah hal yang dapat menunjang komitmen anggota terhadap organisasi di mana mereka bekerja. Hal ini diupayakan bila anggota merasakan adanya keamanan ya dan kepuasan dalam tempat kerjanya. Mas Mbak semua, selain tadi mengidentifikasi, kemudian keterlibatan, loyalitas juga merupakan aspek-aspek dari komitmen organisasi, di mana loyalitas ini pastinya memiliki makna ya kesediaan seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi. Loyal pastinya mengorbankan kepentingan pribadi tanpa mengharapkan apapun Mas Mbak semua ya. Inilah loyalitas.
Kemudian kita lihat dari dimensi komitmen organisasi. Komitmen efektif, komitmen ini mengacu pada hubungan emosional anggota terhadap organisasi. Orang-orang ingin terus bekerja untuk organisasi tersebut karena mereka sependapat dengan tujuan dan nilai dalam organisasi tersebut. Orang-orang dengan tingkat komitmen efektif yang tinggi memiliki keinginan untuk tetap berada di organisasi karena mereka mendukung tujuan dari organisasi tersebut dan bersedia membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Inilah Mas Mbak semua yang dikatakan komitmen efektif, di mana komitmen efektif ini pastinya hubungannya dengan emosional, ya, hubungan emosional terhadap organisasi. Kemudian komitmen berkelanjutan. Komitmen ini mengacu pada keinginan karyawan untuk tetap tinggal di organisasi tersebut karena adanya perhitungan atau analisis tentang untung dan rugi, di mana nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan tinggal dengan organisasi mereka, semakin mereka takut kehilangan apa yang telah mereka investasikan di dalam organisasi selama ini. Inilah Mas Mbak semua komitmen berkelanjutan, di mana keinginan karyawan ini tetap mau tinggal di organisasi. Jadi untuk perhitungan analisisnya pun untung dan rugi di mana nilai ekonomi ini dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan meninggalkan organisasi tersebut. Kemudian komitmen normatif, ya. Komitmen normatif ini mengacu pada perasaan karyawan, di mana mereka diwajibkan untuk tetap berada di organisasi karena adanya tekanan dari yang lain, ya. Karyawan yang memiliki apa yang dikatakan orang lain, ya, tentang mereka jika mereka meninggalkan organisasi tersebut, ya. Pastinya karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang normatif yang tinggi itu akan sangat memperhatikan apa yang dikatakan orang lain tentang mereka yang mereka meninggalkan organisasi tersebut. Mereka tidak ingin mengecewakan atasan, ya. Mereka akan khawatir jika rekan kerja mereka berpikir buruk terhadap mereka karena pengunduran diri tersebut. Inilah komitmen normatif Mas Mbak semua. Kemudian kita lihat dari faktor-faktor yang memengaruhi komitmen organisasi. Kita lihat dari karakter pribadi individu. Karakter pribadi terbagi ke dalam dua variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis ini mencakup gender, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional ini mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dan organisasi tersebut. Kemudian karakteristik organisasi. Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu struktur organisasi, desain kebijaksanaan, ya, dalam organisasi, dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut itu disosialisasikan. Kemudian pengalaman organisasi. Sedangkan pengalaman berorganisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota organisasi selama berada dalam organisasi, peranannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan supervisor pimpinannya.
Kita lihat dari indikator komitmen organisasi. Mas Mbak semua, ada 3 faktor atau indikator yang memengaruhi komitmen organisasi. Yang pertama adalah kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi. 2, kemauan untuk mengusahakan tercapainya kepentingan organisasi. 3, keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan organisasi. Kita lihat dari manfaat komitmen dalam organisasi. Pertama, para pekerja yang benar-benar menunjukkan komitmen tinggi terhadap organisasi mempunyai kemungkinan yang jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam organisasi. 2, memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada organisasi yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan bagi pencapaian tujuan. 3, sepenuhnya melibatkan diri pada pekerja mereka karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangannya bagi pencapaian tujuan organisasi. Inilah Mas Mbak semua manfaat dari komitmen organisasi, ya. Kita lihat dari pembentukan komitmen dalam organisasi. Komitmen dalam berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor, baik dari organisasi maupun dari individu sendiri. Dalam perkembangannya, efektif komitmen, continuity komitmen, dan normatif komitmen masing-masing memiliki pola perkembangan tersendiri ini menurut Allen dan Meyer. 1. Proses terbentuknya efektif komitmen. Ya. Ada beberapa penelitian mengenai arti dari efektif, ya, komitmen. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan 3 kategori besar. Ketiga kategori tersebut yaitu karakteristik organisasi, memengaruhi perkembangan efektif komitmen adalah sistem desentralisasi. Contohnya karakteristik organisasi kepemudaan yang dilihat adalah aliran organisasi yang digunakan, bagaimana praktek kelompok sel dalam organisasi tersebut, dan bagaimana kedudukan kelompok sel sebagai strategi organisasi. Yaitu kemudian karakteristik individu. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa gender itu memengaruhi afektif komitmen. Namun ada pula yang menyatakan tidak demikian. Selain itu, usia juga memengaruhi proses terbentuknya efektif komitmen. Meskipun tergantung dari beberapa kondisi individu sendiri, organisasional tenur, status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan untuk berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja individu yang memengaruhi proses terbentuknya efektif komitmen antara lain job scope, yaitu beberapa karakteristik yang menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. Ya, hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu. Selain itu, peran individu dalam organisasi tersebut dan hubungannya dengan atasan. 2. Proses terbentuknya continuous commitment. Continuous commitment dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi. Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam 2 variabel, yaitu investasi dan alternatif. Selain itu, proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi individu.
individu. Ini menurut Allen dan Meyer. Kemudian proses terbentuknya normative commitment. Wiener dalam Allen dan Meyer menyatakan normative commitment terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan individu selama proses sosialisasi dari keluarga atau budaya, dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam organisasi. Inilah proses terbentuknya normative commitment. Kemudian cara membangun komitmen organisasi. Mas Mbak semua, ada 3 pilar untuk membentuk komitmen seseorang terhadap organisasi. Itu yang pertama, menciptakan rasa kepemilikan terhadap organisasi. Untuk menciptakan kondisi ini, orang harus mengidentifikasikan dirinya ya dalam organisasi untuk mempercayai bahwa ada guna dan manfaatnya bekerja di organisasi, untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. 2. Menciptakan semangat dalam bekerja. Cara ini dapat dilakukan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik dan menggunakan berbagai cara perancangan pekerjaan. 3. Keyakinan dalam manajemen. Cara ini mampu dilakukan manakala organisasi benar-benar telah menunjukkan dan mempertahankan kesuksesannya. Nah, kita lihat Mas Mbak semua, yang terakhir adalah strategi komitmen organisasi. Ada 10 komponen Mas Mbak semua di dalam sebuah strategi bagi manajemen, yaitu yang pertama adalah definisi dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi. 2. Sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam organisasi. 3. Mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalannya dan ikut terlibat dalam pemecahan sampai memiliki merasa langkah itu adalah merupakan miliknya. 4. Berikan pola kepemimpinan transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. 5. Gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang misi, nilai, dan strategi organisasi. 6. Memberikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan kerjasama anggota. 7. Kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dan mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi. 8. Kenalkan kepada anggota organisasi keuntungan organisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun mendatang. 9. Gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. 10. Gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk memberikan kontribusi ide. Bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide-ide bagus mereka. Oke Mas Mbak semua, setelah kita mempelajari kaitannya tadi ya, dari pengertian komitmen organisasi ya, kemudian di sini ada strategi komitmen dalam organisasi. Mas Mbak semua, silahkan Anda jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, jelaskan 2 pengertian komitmen organisasi menurut para ahli. 2, jelaskan strategi komitmen dalam organisasi. Ini Anda jelaskan 5 saja ya.
Nah, kan tadi ada 10 Mas Mbak semua, Anda jelaskan 5 saja. Oke Mas Mbak semua, untuk pertemuan ini ya saya akhiri, tapi saya perlu mengingatkan lagi, Anda jangan lupa login di Siakat ya untuk pertemuan di sore hari ini Mas Mbak semua ya, agar nanti Anda tercatat di presensi hari ini seperti itu. Mas Mbak semua di tanggal 16 ini ya, pastinya Mas Mbak semua ini nanti Anda jangan lupa untuk login di Siakat, seperti itu yang saya utarakan ke Anda ya. Terima kasih Mas Mbak semua atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.